Selamat siang, Pak Kristo. Siang Pak, Apa kabarnya siang hari Pak ini? Budi. Baik Pak, luar biasa hari ini. Ya, baik. Tadi katanya ada yang mau dibicarakan nih. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sama saya nih? Baik, Eh, ini mungkin agak sedikit panjang ya Pak Budi ya, saya bercerita. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi begini Pak, saya bertugas di sekolah yang sekarang ini kan belum begitu lama. Ya. Nah kebetulan pada saat saya bertugas di sana, saya kan memang basicnya itu kan guru PJOK, tapi karena kekurangan guru di sana, jadi saya mengampuh, jadi saya merangkap jadi wali kelas. Nah, wali kelas 3. Nah, pada saat saya masuk itu, Hmm. saya bertanya ke siswa, siswa menjawab dengan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah kebetulan di sana mayoritas itu adalah suku Molang ya Pak ya. Nah, memang sama sih dengan saya, cuman saya terkejutnya di situ loh. Kok di sekolah anak-anak ini rata-rata menggunakan bahasa daerah gitu loh ya. Dan kebetulan ya, saya juga pernah mendengar beberapa guru mengajar dengan menggunakan bahasa daerah juga. Nah, itu sih masalahnya Pak Budi. Oh, jadi seperti itu ya, Pak Ya. Kristo ya. Jadi berdasarkan apa yang Bapak ceritakan tadi, saya menangkap ada beberapa hal di mana Bapak mendapat siswa Bapak di sana itu tidak bisa atau tidak pasti menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya, ya. Kemudian saya juga menangkap tadi dari ceritanya Pak Kristo bahwa guru-guru sana juga mengajar menggunakan bahasa Dayak Molang Bahasa juga ya. ya, Baik. Kira-kira nih tanpa pernah teknik. nggak Pak Ya. Kristo melakukan refleksi nih mengapa kok siswa di sana itu ketika di sekolah menggunakan bahasa Dayak Molang padahal kalau dia sekolah itu kan tempat umum seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin sudah menjadi kebiasaan, Pak. Karena saya memang itu ya baru, jadi mungkin itu sudah menjadi kebiasaan karena pada saat saya datang, ya, pada saat saya datang, eh, pas kepala sekolah ataupun dewan guru lain, ya, memberikan pengumuman sebelum masuk kan siswa dikumpulkan di halaman kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan. Nah, guru di sana pada saat memberi pengumuman juga menggunakan bahasa daerah, Pak. Jadi mungkin menjadi kebiasaan ya turun temurun kalau nampaknya tuh. Oh, berarti memang sudah menjadi kebiasaan anak-anak di sana gitu ya. Ya, sepertinya seperti itu. Berarti cukup rumit nih untuk mengajarkan Iya, siswa di sana harus menggunakan bahasa Dayak Molang. Lain halnya iya. kalau seandainya ada guru dari luar yang tidak bisa berbahasa Molang, wah menjadi Nah, repot itu untuk mengajar di kayak sana gitu kan. Baik, ya. jadi sudah menjadi kebiasaan nih. Kira-kira apa nih langkah yang bisa Pak Kristo lakukan untuk dapat mencoba memperbaiki agar siswa Pak Kristo ini setidaknya perlahan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik pada saat proses pembelajaran di sekolah nih. Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Nah, langkah awal ya, karena di situ kan saya melihat guru-gurunya juga mengajarkan pakai bahasa daerah ya. Nah, kebetulan pas pendampingan Pak PP-nya kan ikut ke sana. Pak PP ikut ke sana. Nah, di tengah perjalanan kebetulan kan pulangnya serta dengan siswa-siswa nih. Ketemu dengan anak kecil sekali, kelas 1 ya. Pak Roni bonceng lah, Pak PP bonceng ya, Pak PP bonceng, Pak pengajar praktiknya bonceng, naiklah anak tersebut ke motor. Nah, sampai di perkampungan, Pak PP ini bertanya, di mana rumahnya? Anak ini tidak menjawab. Masih berjalan Pak Roni kan pikirnya bukan di situ rumahnya. Ditanya lagi di mana rumahmu? Berhentilah Pak Roni, Pak PP ini kan, Pak PP berhenti dan suruh saya yang bertanya. Terus saya tanya dengan bahasa daerah, di mana rumahmu? Baru dia menjawab. Nah, karena ya mungkin anak tersebut ya belum bisa fasih ya Pak, belum Iya. fasih bahasa Indonesia. Jadi saat ditanya menggunakan bahasa Indonesia, anak tersebut ya tidak menjawab sama sekali. Dan ya rumahnya tadi udah lewat. Nah, Ada kelewatan itu ya Pak ya. ya udah lewat. Nah, di situ saya bercerita ke kawan-kawan di sekolah bahwa pada saat lokakarya sekolah kita ini menjadi sorotan, saya bilang. Nah, tanpa disadari kan saya mulai menyindir guru-guru di sana nih, menyinggung, oh permasalahan sekolah kita ya lumayan itu ya di mata orang lain gitu loh ya, mengenai bahasa lah. Nah, kemudian
guru-guru di sana juga itu Pak, apa pada saat mengajar khususnya untuk kelas 1 lah ya. Kelas 1 itu gurunya harus menjelaskan pakai dua bahasa. Pertama, dia menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu baru dia menggunakan bahasa daerah. Jadi anak-anak di sana tidak mengerti bahasa Indonesia yang kelas 1 ya terutama. Ya. Nah, baru menjelaskan dengan bahasa daerah. Nah, langkah yang saya ambil ya mungkin untuk kelas 3 juga masih didapatkan ya. Kebetulan saya mengajar kelas 3. Jadi langkah yang saya ambil salah satunya tadi selain menyampaikan ke guru-guru, mungkin saya akan membuat grup karena di sana memang untuk mengumpulkan orang tua memang susah. Jadi membuatkan grup kelas 3 untuk menyampaikan informasi, minta tolong orang tua untuk memberi bimbingan lah kepada anak-anak. Itu Pak Budi. Oh, baik. Jadi berdasarkan apa yang Pak Kristo tadi paparkan, ada beberapa hal yang saya tangkap terkait solusi yang Bapak tawarkan. Yang pertama tadi mencoba berkomunikasi dengan rekan guru, di mana Bapak mencoba untuk berkolaborasi bersama-sama menggunakan bahasa Indonesia untuk mengajar secara khusus di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak juga tadi mencoba untuk mengundang orang tua agar orang tua tersebut dapat mengajarkan kepada anaknya, setidaknya kalau sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau untuk proses pembelajarannya. Baik, kira-kira ini kapan nih Pak Kristo mau melaksanakan nih tindak lanjutnya tadi nih? Untuk mengumpulkan orang tua sepertinya Pak, mungkin di awal tahun ya, tahun ajaran baru itu ya. Tahun ajaran baru ya Pak ya? Baik, kalau seandainya tindak aksi ini terlaksana, saya yakin pasti ada perubahan lah setidaknya untuk anak didik Bapak atau peserta didik Bapak di sana. Setidaknya ya bisa berbahasa Indonesia sehingga guru-guru di sana juga mudah untuk mengajar mereka, karena tidak mudah untuk mengajar dua bahasa itu. Padahal satu materi menggunakan bahasa Indonesia satu, bahasa Mualang satu gitu kan. Ya. Nah, jadi semoga tindak lanjut yang Bapak ambil ini dapat bermanfaat bagi siswa Bapak di sana dan terutama untuk guru-gurunya juga. Tetap semangat ya Pak ya. Semoga Ya, apa yang semangat. Bapak coba laksanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Budi Siap-siap. untuk ya pertemuannya hari ini, solusinya hari ini, sehingga saya bisa menemukan solusi dalam memecahkan masalah yang saya alami di sekolah saya Pak Budi ya. Baik. Siap Pak Kristo. Terima kasih ya. Selamat Ya. siang. Siang.